Selamat datang kembali di seri Tanaman Herbal Nusantara. Channel ini membahas berbagai tanaman lokal yang kaya manfaat, dari yang populer sampai yang sering terabaikan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena masih banyak kekayaan alam Indonesia yang belum habis kita bahas. Di bagian ke-12 ini, kita akan kenalan dengan 10 tanaman herbal yang jarang disorot tapi punya potensi luar biasa. Yuk langsung kita mulai. 1. Girang. Tanaman ini sering tumbuh di tepi hutan dan dikenal sebagai obat alami untuk masalah pencernaan. Dalam pengobatan tradisional, daun girang digunakan untuk mengatasi sakit perut, disentri, hingga gangguan hati. Ekstrak daunnya juga dipercaya bisa menurunkan tekanan darah dan memiliki efek anti radang. Selain itu, girang mengandung senyawa flavonoid, saponin, dan tanin yang membuatnya berpotensi sebagai antioksidan alami. 2. Rumput merak. Namanya terdengar asing, tapi rumput merak adalah rumput liar yang sering tumbuh di ladang dan tepi jalan. Dalam pengobatan tradisional, tanaman ini digunakan untuk mengatasi demam dan sebagai peluruh kencing. Di beberapa daerah, bagian akar dan daun rumput merak juga digunakan sebagai obat batuk dan penurun panas. Meski riset ilmiahnya masih terbatas, tanaman ini punya tempat tersendiri dalam ramuan lokal. 3. Beluntas. Beluntas dikenal sebagai tanaman semak yang daunnya sering dijadikan lalapan. Rasanya khas dan sedikit getir, tapi kaya manfaat. Beluntas dipercaya dapat mengurangi bau badan, memperlancar ASI, dan mengatasi keputihan. Dalam pengobatan tradisional, rebusan daunnya digunakan untuk menurunkan panas dan menenangkan perut kembung. Daun beluntas juga memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri yang telah diteliti secara ilmiah. Bunga pagoda. Bentuk bunganya unik bertingkat-tingkat, mirip pagoda, dan sering dijadikan tanaman hias. Tapi siapa sangka, bunga pagoda juga digunakan sebagai herbal. Dalam pengobatan tradisional, daunnya digunakan untuk mengatasi demam, batuk, dan radang tenggorokan. Air rebusan daunnya juga digunakan sebagai pencuci luka. Penelitian awal menunjukkan bahwa tanaman ini mengandung senyawa fenolik dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan. 5. Cerme. Buah cerme kecil-kecil dan rasanya sangat asam. Tapi jangan salah, buah ini kaya vitamin C dan digunakan sebagai penurun panas, peluru dahak, dan penambah nafsu makan. Rebusan daun dan kulit batangnya juga digunakan dalam pengobatan tradisional untuk masalah kulit dan sariawan. Dalam beberapa penelitian, cerme menunjukkan potensi sebagai antioksidan kuat dan pelindung hati. 6. Ceguk. Ceguk dikenal memiliki aroma harum yang khas saat malam hari. Dalam pengobatan tradisional, biji ceguk digunakan sebagai obat cacing, dan ekstrak akarnya dipakai untuk mengobati diare. Bunganya juga digunakan untuk mengatasi sakit kepala dan demam. Meski penggunaannya harus hati-hati karena ada bagian tanaman yang beracun jika dikonsumsi berlebihan. Namun secara umum ceguk dianggap aman bila diolah dengan benar. 7. Cakar ayam. Tanaman kecil ini tumbuh menjalar di tempat lembab dan rindang. Dalam pengobatan tradisional, cakar ayam digunakan untuk mengatasi rematik, asam urat, dan bengkak. Tanaman ini juga dianggap baik untuk memperbaiki sirkulasi darah. Cakar ayam mengandung senyawa biflavonoid dan antioksidan alami yang mendukung penggunaannya sebagai peluru racun dan pereda nyeri. Air rebusannya sering digunakan sebagai minuman penguat tubuh. 8. Bangle. Bangle adalah tanaman rimpang yang sering digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan, demam, dan pegal-pegal. Rasa dan aromanya kuat, dan biasanya dijadikan campuran jamu tradisional. Bangle juga dipercaya membantu mempercepat pemulihan pasca melahirkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bangle memiliki efek antimikroba, antiinflamasi, dan anti nyeri, menjadikannya salah satu rempah penting dalam pengobatan herbal. 9. Ganyong. Tanaman ini dulunya dijadikan sumber karbohidrat alternatif, karena umbinya menghasilkan pati yang lembut dan mudah dicerna. Selain sebagai bahan pangan, ganyong juga punya manfaat herbal. Dalam pengobatan tradisional, rebusan daun atau umbinya digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh.
Umbinya kaya serat dan cocok untuk penderita gangguan lambung atau pencernaan. Kesepuluh, iler. Tanaman ini dikenal dengan warna daun ungu kemerahan dan sering dijadikan tanaman hias. Tapi selain cantik, iler juga punya banyak manfaat kesehatan. Daunnya digunakan untuk mengobati sariawan, panas dalam, dan luka luar. Dalam pengobatan tradisional, iler juga dipercaya bisa meredakan nyeri haid dan mempercepat penyembuhan luka. Senyawa aktif dalam iler seperti antosianin dan flavonoid membuatnya kaya manfaat sebagai antioksidan alami. Itulah 10 tanaman dalam seri tanaman herbal Nusantara bagian 12. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kita tentang kekayaan hayati Nusantara yang luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar makin banyak orang yang tahu bahwa tanaman sekitar kita bisa menjadi sumber kesehatan.